Direct. Direct. Just wait. 10. Ini 31 tadi. Jadi sekarang Pak, biasanya kan makan saya bagi dua. Jadi sekarang makannya caranya dibilang saya mau makan besok gitu. Nah, mungkin ambil kan, sayang Neng daripada dibuang, ini ibu makan gitu. Terus ada buat besok. Kalau kurang nambah ya kalau kurang. Enak sidul. Enak. Sampai 2 mangkok habis Pak Dedet. Hebat. Dia mah kalau makan banyak. Sampai dulu kalau saya sendiri kan bilang bapak makannya banyak. Kerja kan ngomong gitu. Bapak makannya banyak. Tapi kan sehat badannya. Kalau bakso syuting. Ayo sebut pelit. Makanya itu bahaya. Tapi termasuk murah itu Pak, di tempat lain mintanya 170 ya. Ke 50 jadinya berapa ya dirupiahkan? 500 lebih. Apa kurang? Nah, 500 lebih atau kurang? 520. Ya lumayan sih, selisihnya hampir 20.000. Iya. 520 1 gramnya, tapi kan emas Madinah beda. Bagus katanya Mas Madinah itu. Nah, sengaja ngambil yang kelihatan pol gitu ya kan, yang kelihatan kayak emas. Yang penting kan Bu Ida udah seneng kan, udah bilang gede. Nah itu. Iya. Kelihatan gedenya aja. Ntar balik lagi Bu Ida beli buat gelang kaki. Sekalian, kan guru keren pakai gelang kaki. Mau narik. Jangan tinggalin. No. Tapi ntar si Nur ngeliat, wih gelangnya hebat Bu Ida katanya. Kok nggak yang keroncong-keroncong kata si Nur. Obat. Iya. Ternyata Bapak Dedet bukannya pemakai obat, dia penjual obat. Pengedar. Pemakai obat. Ini Obatnya buat sekas. kolesterolnya nih. Oh, kolesterol. Sebutkan aja, Bu Malam Dokter. aja. Jadi tinggi nggak tinggi tetap diminum Pak, karena pendamping untuk itu tekanan darah ya. Ini aspiratnya diterusin. Aspirat untuk buat penyakit jantungnya. Nyencerin darahnya. Yang kental tuh. Iya. Kolesterolnya pekat, tinggi kan pekat. Yo, kan kental Pak, yang katanya kan. Vitamin C. Film apa itu sempurna apa itu? Ini kalau ambilnya masih diterusin aja, tapi untuk pengencer bisnisnya Bapak minum aja yang banyak karena korma ya. Oh, korma tuh banyakin. Banyak kan bungkus. Korma dibeli buat bawa pulang ke kampung, bukan dimakan. Korma tetangga Makan beda. weh, ada lagi artis. Ini yang artis masuk. Gratis ya. Makan kormanya kalau maghrib doang disediain dari masjid. Pak, nggak pernah dapat di atas. Makan kormanya disediain dari masjid. Ya, makasih Karena nggak pernah makan korma di atas. untuk pelayanan Indonesia. Waalaikumsalam. Korma gratis bawah tuh. Ternyata dari 5 orang, alhamdulillah saya yang paling sehat di antara 5 orang. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bermasalah. Badan gemuk, makan banyak, tapi sehat. Ini dia, Pak Agus orangnya.
Oh, lampunya muter satu-satu. Tambah banyak. Lihat tadi lampunya. Lihat itu lampunya keren banget. Ini terminal. Waktu menunjukkan pukul 22. Ya kan jam 22? Lewat 23. Setengah 11. Iya. Oh, waktunya Makarudo. Perpisahan. Karena besok mau ke Mekah. Hanya beberapa yang ketinggalan. Siapa aja? Yang nggak ikut? Itu yang kali itu. Yang nggak ikut siapa?
Iya dong. Ini kan big bossnya yang kita ambil. Khusus untuk big boss. Iya. Rodo. Semangat yang ke Rodo. Karena besok ke Mekah perpisahan terakhir. Iya. Mas ucap tadi, Mas. Waduh. Inilah pegawai mandiri. Wih, wawancara dengan pegawai mandiri, ya. Waduh, asli teman tuh luar biasa. Pokoknya gede banget. Kamu. Bang Toyib, Bang Galaxy ya dong. Lari-lari ya. Kelihatan, Bang. Maksudnya saya kok nggak ada yang kelihatan dari dulu ya. Masuk. Garuk. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Ayo. Kayaknya semangat banget ya ke Rodo. Oh iya Pak, sabarin Pak. Bikin kangen gitu loh. إذا ترى هذا حال. السلام عليكم. السلام عليكم يا السراج المنير. السلام عليك يا القاسم محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد
Ini suasana terakhir Masjid Nabawi. Menjelang subuh. Pak Dedep jadi ini suasana di lantai 2 Masjid Nabawi. Beginilah suasana prosesi dari jamaah haji Indonesia untuk meninggalkan kota Madinah menuju Mekah dengan berpamitan terhadap Masjid Nabawi dan sekaligus mendoakan kepada makam Rasulullah SAW beserta sahabatnya dan keluarganya. Inilah prosesi jemaah haji Indonesia menuju kota Mekah dengan melakukan ritual pamitan terhadap Masjid Nabawi. Agama Nasrani menganggap bahwa Yesus adalah anaknya Tuhan. Baginda Rasul lebih dari anaknya Tuhan, karena Allah menyebutkannya Habibullah, kekasihnya Allah. Orang yang paling kita cintai di dunia ini, anaknya anak kita, istri kita, dan suami kita. Jadi siapakah orang yang paling kita cintai adalah adalah baginda Rasulullah SAW. Karena itu adab sebagai orang yang ziarah kemudian dianjurkan kepada haji, sebaiknya dan seharusnya kita berziarah ke makam Rasul, dan hari ini adalah hari yang terakhir. Sekalian,
Dengan adanya baginda Rasulullah SAW, kita mengerti arti hidup kita. Tadinya kita tidak mengerti tujuan hidup kita ini dari mana dan mau kemana. Kita tahu bahwa ketika kita dilahirkan dalam keadaan suci, tapi dalam perjalanan kita itu, sekalian, kita tidak masih gelap gulita. Makanya baginda Rasul adalah seorang pembawa kabar gembira. Ila zulumat ilan nur. Yang tadinya dalam alam gelap, dia sekarang terang benderang. Baginda Rasul adalah orang yang memang merupakan teladan bagi kita. Dan beliau paling berjasa sekali kepada ibu-ibu perempuan. Sebelum baginda Rasulullah SAW dijadikan nabi dan rasul, kita tahu perempuan itu dijadikan manusia perempuan. Dan bahkan kita tahu Umar bin Khattab sebelum dia masuk Islam, anaknya yang perempuan itu keluar dari hidup. Oleh karena itu ibu-ibu pada baginda Rasul seharusnya itu harus paling cinta. Ya. Suatu ketika Umar bin Khattab itu berkumpul dengan sahabat, menangis dia. Ditanya oleh sahabat, ada apa Umar kalau menangis? Apa jawaban? Saya teringat ketika saya masih jahiliyah, anak saya, karena anak saya perempuan lahir, saya kubur hidup. Coba ya. Oleh karena itu ketika baginda Rasul lahir, perempuan diangkat oleh Allah SWT, oleh Rasulullah SAW mengangkat. Ya. Oleh karena itu sebaiknya kita betul-betul mencintai Rasul dalam arti menegakkan apa-apa saja yang diperintahkan oleh Rasul. Para hujat yang dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu sekali lagi, segala perkataan, perbuatan Nabi, kemudian persetujuan Nabi, itulah sunnah. Dan kita harus melakukannya. Sami'na wa ata'na. Aku dengar ya Allah dan aku taat ya Allah. Jadi kalau Rasul begini-begini, kita harus betul. Tidak boleh kita menentang. Ya? Tidak boleh menentang sunnah-sunnah Rasul. Harusnya kita lakukan. Ya? Dan jangan sekali-sekali menganggap kalau kita melakukan ibadah, kita tidak boleh di luar apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Karena sudah lengkap. Ya? Sudah lengkap apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Tersinggung dia. Beliau adalah manusia yang sempurna. Ya? Semua diatur oleh beliau dalam kehidupan apa saja. Karena itu kita tahu baginda Rasul itu bukan hanya saja pemimpin umat, tetapi beliau adalah pemimpin pemerintahan, raja, pemimpin kekuasaan. Ya? Kemudian pemimpin keluarga, seluruhnya ada pada beliau. Beliau mempunyai mukjizat 50 buah. Maaf, dari mukjizat Nabi Adam sampai kemudian Nabi Isa, beliau punya. Beliau bisa menghidupkan orang meninggal. Beliau bisa tahu apa isi hati kita. Bayangkan. Jadi baginda Rasul semua yang dilengkapi oleh Allah SWT dengan 50 mukjizat yang tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Sekalian. Karena itu Nabi itu adalah pataman nabi-nabi yang terakhir, pelengkap dari yang terdahulu. Ya. Nabi Muhammad adalah orang yang terdahulu. Karena itu wajar Michael Hart di dalam bukunya 100 tokoh terkenal di dunia ini, Nabi Muhammad mendapatkan ranking yang pertama. Umar bin Khattab 51. Niels Bohr pembuat bom atom itu nomor 98. Jadi manusia yang terhebat di dunia ini dari nomor 1 sampai 100, bayangkan. Baginda Rasul Isa nomor 3. Kenapa? Karena baginda Rasul adalah pemimpin dunia dan pemimpin akhirat. Sekalian, hari ini kita berdiri di depan makhluk. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus merenung. Kita harus betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasulmu, dan taatlah kepada engkau pemimpin. Sekali lagi, pemimpin yang taat, bukan pemimpin yang korupsi, pemimpin yang taat. Sekalian, oleh karena itu ketika kita berada yang terakhir ini, yang teringat oleh kita adalah baginda Rasul adalah pemimpin dunia akhirat, dan kita harus berbangga itu. Kemudian kita tahu kita pergi di tempat beliau ini, beliau
kuburnya ini, makamnya ini hampir 3 kali ingin dicuri, ya, ingin dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, khususnya raja-raja yang memusuhi Islam, ya, 3 kali hampir dicuri. Tetapi maaf, 2 kota suci ini jaga oleh manusia. Dua kota suci ini tidak bisa dimasuki oleh orang agama lain. Makanya kalau kita jalan kita only for Muslim, hanya orang-orang Islam yang berada di kota Madinah. Dan apabila kita meninggal di kota dua suci ini, insya Allah kita akan istiqomah. Ya, kita akan diberikan bagaikan bayi yang baru lahir dan insya Allah kita akan masuk. Itu sekali lagi hari ini hari yang terakhir kita berziarah dan mudah-mudahan kita berharap bukan hari yang terakhir kita berziarah ini, ya. Seperti nanti ketika kita tawaf wada, bukan hari yang terakhir kita tawaf wada. Ketika tawaf wada kita berdoa mudah-mudahan diberikan rezeki Allah agar bisa kembali dan berhaji ke Allah. Hari ini kita berziarah di kota Madinah. Kita berharap mudah-mudahan bukan hari yang terakhir. Mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang kita bisa berziarah sini lagi, baik haji maupun umrah. Maaf, dan andaikan kita suatu ketika meninggalkan dunia ini, ya. Karena maaf, kita ini semua yang hadir kita ini menjadi saksi kita. Kita ini yang hadir. Aku yakin 100 tahun lagi kita pindah alam lain. Kita nggak perlu umur 100 tahun. Saya sudah paling lama 50 tahun lagi. Oleh karena itu kita harus jadi orang yang pintar dalam hidup dunia. Siapa sih orang yang paling pintar di dunia ini? Yang pintar di dunia ini adalah orang yang selalu dia mengingat mati. Ketika dia mengingat mati, dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Maaf, orang yang terbaik di dunia ini adalah orang yang selalu taat kepada Allah. Ini adalah hormat, bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, bukan. Kalau kita pegang jabatan, maaf, karena kita korupsi, kita amanah dan sebagainya. Tetapi orang yang paling paham adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Yang orang paling dekat kepada itu yang tahu hanya diri kita dengan Allah SWT. Yang tahu, yang paling dekat dengan Allah hanya kita, bukan orang lain. Karena itu ketaatan orang itu relatif. Ketaatan seseorang itu berbeda-beda, ya. Dan kita harus menuju ke sana. Dan kita bebas memilih hidup itu. Ridullah bil Rahman yang dilarang Rasulullah. Kita bebas. Mau ashabul yamin boleh, ashabul sibat boleh. Mau golongan kanan boleh, mau golongan kiri boleh. Mau tidak taat boleh. Allah tetap la ilaha illallah. Tetap Allah. Oleh karena itu jangan Rasul. Allah berikan kekuatan kepada saya agar saya selalu ingat kepada Engkau dimanapun juga saya berada. Bukan hanya dalam keadaan kesulitan. Kita dalam keadaan kesulitan pasti minta ya dengan Allah. Tapi kalau kita kaya, kalau kita punya apa, kita pikir dulu itu kita punya kita semua. Bukan kita semua. Kita punya Tuhan. Tuhan. Lagi-lagi. Masuk lagi Pak. Masuk lagi. Tuhan. Kal. Tuhan. Dapat. Asina. Jadi kita minta. Makanya itu sekali lagi kalau kita minta kepada Allah, jangan sekali-sekali dengan minta menyebut nama Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah. Syirik. Demi Allah, demi Rasul. Haji yang lain. Kan?
ya? Haji. Ah. Jalan. Ah. 2 minutes. No. Oh. No. Oke. Masya Allah. Kampung Mayu dibilang. Miring bisa miring. Ah, sini aja nih potong gini. Jalan. Dokumentasi. Nah, baris semua. Kumpul. Haji, kumpul. Yang laki-laki. Coba yang rapi. Baris yang rapi ya. 1, 2. Yang rapi ya. Ini dokumentasi di Madinah. Cepat lah, belum diusir nih. Sebelum berangkat ke Mekah. 1, 2. Coba kepalanya itu nggak kelihatan. Geser yang laki-laki. 1, 2. Ayo Pak, duduk pas itu Pak. Bagus. Kurang rapat. Oh, oke. Oke, Man. Oh. Wis. Minta tolong tuh. Ini arah Kampung Melayu nih. Ayo, pimpinannya Pak Haji Apri langsung tengah. Pak Haji Aprinya belum malah. Pak Haji Apri. Kita duduk dulu. Aprinya mana sih? Tuh, Pak Haji mana? Ini Pak Haji. Foto bersama. Foto Pak Apri, foto semuanya. Foto dua aja ya. Tadi kalau mau foto. Pak, tolong. Pegangan.
Ya, oke. Oke. Ada penjaganya juga ikut. Subhanallah. Halo. Ayo. Waalaikumsalam. Thank you. Ya. Sehat, alhamdulillah. Hewan dia. Jadi mau lihat yang ini. Nah, itu. Wida nengok Wida. Tuh sampai mekar nih. Dikit lagi. Payungnya mau mekar. Oh, yang ini udah rata tuh, udah mekar. Atas yang duluan. Yang pertama. Atas udah duluan. Yang pertama sudah. Berurutan dia saling mekarnya. Dah. Bunga apa kok? Bunga yang itu. Coba jaga dulu. Di YouTube juga ada ini. Di YouTube. Saya pernah lihat di YouTube. Yang saya lihat ini kan berapa? Kemudian baju semuanya juga harus dilepas, peci. Kemudian untuk ibu atau kita semua pakaian yang digunakan seperti kita pakaian bagaimana kita sholat. Jadi nanti kita bersama-sama masuk masjid. Sekali lagi yang dilakukan adalah yang pertama sunat tahiyatul masjid, yang kedua sholat sunnah ihram, kemudian yang ketiga kalau ada di antara kita yang belum sholat asar, silahkan melakukan sholat wajib asar. Kemudian nanti usahakan kita nanti berkumpul bersama-sama di luar, kita nunggu nanti teman kita yang ada yang 10 orang itu, kita berniat bersama-sama kalau mereka masih belakang kita.
كويس يا سلام عكس كده innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Kok nggak ini? Oh ini. Itu lampunya nyala merah. Durasinya ada kan durasinya? Oh, ini di Masjid Bir Ali. Setelah sholat tahiyatul masjid dan sholat ihram. Sambil menunggu yang lain. Oke, ini reporter aslinya. Tolong Pak. Pencet mana? Kamera itu. Ini. Tekan. Lagi. Orang Irak kita foto. Senyum dikit ibu, senyum dikit. Ibu-ibu panggil. Ibu-ibu, ayo. Ini ibu-ibu. Silakan langsung masuk ke bis masing-masing. Dulu 10. Ke sana.
Mana ketua rombongannya, Pak? Udah di sini. Ya. Ayo Pak, sini Pak. Nah, silakan. Nanti niat kalian langsung kembali ke bis, Pak ya. Ya, silakan langsung kembali ke bis. Sudah, Bu. Kan istri kan masih di dalam, ya. Dua lagi Pak, dua lagi. Lagi di masjid masuk tadi. Oh iya. Iya, belum. Silakan belum ada. Bakar sana, dua lagi mana? Ya. Pak siapa? Sama. Saya ada Pak. Satu lagi? Si Bang Toyib. Toyib. Yang rumah ya, tuh Pak. Bang Toyib pendek-pendek. Kecil sampean. Kalau sudah selesai langsung kembali ke bis. Istrinya mana istrinya? Mana yang belum? Yang belum siapa? Itu yang mana belum Pak? Bisa ya. Ada masuk itu lagi. Udah di bus kan. Coba cari. Apa? Ini lagi cengeng. Silakan Bapak Ibu langsung kumpul dulu. Ya, kumpul dulu. Ya, silakan menggunakan briefing pengarahan dari ketua rombongan. Silakan. Ini Pak, boleh pakai ini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk model Rahman di Rasulullah SAW yang menjadi masyarakat. Apabila kita hari ini berada di Bin Ali ya. Bin Ali ini tempat ikut yang tempat sudah pada Rasulullah SAW. Tetapi itu kita mulai ikut hari ini. Kita niat. Sebelum kita niat ada beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama seluruh kita yang laki-laki lepas pakaiannya. Pakaian dilepas. Ya, lepas. Yang ini pakai syarat lepas, kemudian topi lepas. Kemudian yang kedua, ketika nanti berada di bus, kita tidak boleh lagi berkata kotor, berbicara yang tidak ada gunanya. Yang ada adalah kita bersalmiah, zikir, Al-Quran, kemudian beristirahat boleh. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berdekatan dengan suara ini, sekali lagi mohon jangan dekat sekali, tidak boleh. Ya, harusnya dekat. Ya, setelah itu kita tidak bersalam, sama-sama kita sudah berniat ya. Sudah semua tadi ya. Temannya Pak itu. Hah? Sudah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma. Labbaika Allahumma. Umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Sambut panggilanmu ya Allah. Untuk berumrah. Nawaitu umratan. Antu biha. Lillahi ta'ala. Saya berniat umrah. Dengan berihram. Ya Allah. Allahumma. Arina. Hari. Wabasari. Jami'a. Jawarihi. Min kulli. Syai'in. Mukrimi. Abtali. Binalika. Wasakal karim. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Kami haramkan. Rambut. Kulit. Tubuh. Seluruh anggota tubuh kami. Dan semua. Mengharamkan. Orang yang berihram. Mengharapkan dirimu mata-mata. Ya Allah. Yang maha pelihara alam semesta. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. La syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik.
innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak Baik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa minna jannata wal abrar ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Kita sudah berniat ya. Berlaku bagian ihram dan mohon wajib berniat ketika sampai di maktab jangan dibuka kerudungnya ya. Kerudungnya dibuka di WC sampai di sana nanti kita istirahat kemudian makan kemudian kita langsung tawaf sa'i dan tahallul. Jadi kita ini sebentar ya. Sampai di sana untuk room yang 10 mohon pembagian kamar ditutup ya. Kalau memang ada 10 kemudian 5 silakan ya. Demikian mungkin mari kita segera menuju bus kita. Labbaik Allahumma labbaik. Yang udah pada layu di ini. Dia kalah mengkong, dia seger banget tuh. Wah, dia seger tuh. Aja yang kelihatan masih seger. Kalah. Yang belakang pelagi no. Berangkat sarapan. Tadi sedang minum kopi.
Tadi 3, sekarang 4. Udah keempat tadi. Doanya jalannya. Iya. Kenapa nggak dari tadi aja ngisi? Iya. Tadi lambat. Bagus nggak di muka? Di bawah ya? Kudu di bawah. Untuk kita semuanya. Nggak ada yang kita kan. Ada tadi. Iya. Yuk. Dalam tapi Ibu. Alhamdulillah. Illallah. Wallah. Makan dulu kan. Jadi tekan terus sampai bunyi krep. Di nasi itu soalnya makan. Banyak kok. Di depan laut mah. Ada makan nasi goreng apa mie tek-tek.
Marzuki sama Pak Demiskan, Pak Agus. Ya, di depan Masjidil Haram habis melaksanakan tawaf. Di sana ada Ibu Dwi, kemudian ada Mbak Ima, ada Bang Toyib, Pak Agus. Nah ini Bang Juki ini. Bang Juki mau minum air jam-jam di depan Masjidil Haram. Ya, suasana sore di Masjidil Haram. Ziarah yang pertama kita menziarahi rumahnya Abu Jahal. Hari ini kita berada di depan di sini rumah Abu Jahal. Abu Jelek. Jahal Abu Jelek. Ada Abu Bagus, namanya Abu Her. Abu Her. Yang mau tahu Abu Jahal dalam wajah dan mukanya seperti ini. Ada yang marah sama istri. Berarti bukan seperti apa yang diinikan oleh William Shakespeare. Apalah arti sebuah nama? Oh, menurut Islam nama seperti, ya kan? Ada tujuh keajaiban kalau kita ingin kita mengenal orang. Ini adalah kita harus ingat nama orang. Cucu harus dengan nama Kalau kita